Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita bersyukur, bukan suatu kebetulan. Kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Meskipun kita berpisah dengan kondisi kita saat ini, ada yang di rumah, tetapi kita percaya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan ada di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan hati menyembah, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dengan kerendahan hati kami, dengan rindu kami Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, dengan pujian, penyembahan, dan syukur kami. Saat ini Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir melawat setiap pribadi kami. Roh Kudus-Mu kiranya Kau curahkan atas setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berotoritas, yang menyertai Tuhan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah, Kau nyatakan mukjizat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita nyatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, aku ada saat ini Tuhan. Haleluya. 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 Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku
sama-sama sembah Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kau Tuhan kami, Kau gunung batu kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami tak terhitung oleh apapun Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami tak pernah terlambat Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisai keselamatan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi hidup kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu. Kami berharap hanya kepadamu Yesus. Pribadi yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan
bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu sejenak, mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengingat setiap perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagaikan dalamnya samudra. Yesus, terima kasih. Dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku Tuhan. Dalam bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang. Terima kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu. Amin. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Uratasik. Terima kasih Yesus. Uratakasiki. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Uratasiki, uratakasiki. Kebaikan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
untuk setiap karya indah-Mu dalam hidup kami. Kami menghargai setiap pertolongan-Mu, setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bahkan setiap hari kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Dan menikmati setiap kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karya kasih-Mu yang terlalu baik Tuhan, terlalu amat baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tetapi Engkau menjadikan kami istimewa di mata-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Saat kami menghadapi tekanan, permasalahan, kami boleh Kau bawa Tuhan untuk melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Suatu pekerjaan-Mu Tuhan yang menjadikan kami umat-Mu Tuhan menjadi umat yang istimewa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Karena saat ini Tuhan Kau telah kenyangkan kami. Kau telah puaskan hati kami Yesus. Melalui pujian, penyembahan dan syukur kami Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dan merasakan Tuhan Yesus lawatan-Mu dalam setiap kami Bapa. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Yesus. Kau tolong kami ya. Kau bawa kami Tuhan tetap dalam hadirat-Mu Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu tetap menjagai setiap kami. Berikan ketenangan hati kepada kami ya Bapa, untuk mampu mendengar Tuhan, isi hati-Mu melalui firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau juga mengurapi beliau Tuhan, dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Kau curahkan atas beliau, untuk memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan sebentar renungan firman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tentunya kita bersukacita karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan tetap dinyatakan di dalam hidup kita di tengah-tengah kondisi yang hari ini kita masih berada di tempat kita masing-masing. Satu perkara yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita, yang akan kita renungkan bersama-sama. Semua orang pasti akan mengalami satu masalah di dalam hidupnya. Tekanan, penyakit, dan banyak hal. Tapi bagaimana kita bisa menikmati, bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita tetap kuat di dalamnya. Hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema
berserah sepenuhnya. I surrender all. Berserah sepenuhnya. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara bisa membuka Alkitab saudara bisa membuka gadget saudara. Ayo kita akan bersama-sama, kita akan membaca Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 31 ayat 1 sampai ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam Mazmur 31 ini, kita akan menemukan bagaimana kondisi pemazmur, ya. Dan kita memperhatikan di sini ada banyak hal yang mereka sedang hadapi. Tapi satu perkara yang saya ingin kembali kita akan baca di dalam ayat yang ke-6. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Apa dikatakan oleh pemazmur? Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan diriku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Dan ayat ini menjadi satu perenungan pada hari ini. Berserah sepenuhnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Mazmur 31 ini ditulis oleh Daud. Dan kita tahu Daud itu adalah seorang raja yang terkenal, seorang raja yang disegani, dan di dalam kepemimpinannya Daud itu disegani oleh raja-raja yang ada di sekitarnya dengan keperkasaannya. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga kita perhatikan bahwa Daud ini seorang raja yang benar-benar terkenal dan disegani. Dan bahkan ketika kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7, dikatakan di situ, ketika dia sekembalinya Daud mengalahkan orang Filistin, yaitu Goliat. Saudara baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, wanita-wanita dari semua kota di Israel itu, dia menari-nari, dia menyanyi dengan berbalas-balasan. Dan apa yang dikatakan dengan nyanyian itu adalah,
Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan, perbandingannya Saul, dia mengalahkan musuhnya beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Berarti dikatakan berpuluh-puluh ribu. Wah, keren banget Daud. Ya kan? Kita perhatikan, Daud seseorang yang begitu luar biasa. Seseorang yang disegani. Seorang raja yang disegani sehingga keperkasaan dalam kepemimpinannya. Dia bisa mengalahkan musuh berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Nah, saudara, kalau kita melihat kerennya Daud, ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang tidak terkalahkan dalam kondisi yang luar biasa, yang disegani, yang menjadi pertanyaan, apakah Daud itu tidak mengalami masalah? Biasanya kalau kita perhatikan bahwa orang yang perkasa, orang yang kuat, orang yang dalam keadaan yang lebih baik, seringkali kita melihat dan memperhatikan, oh itu orangnya aman-aman, gak ada masalah, gak ada penderitaan. Ya, ternyata kita melihat saudara, bahwa Daud bukan berarti dia bebas dari masalah, bebas dari problem, tekanan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat, justru Daud itu banyak mengalami. Apa yang dialami dalamnya? Yaitu kesesakan. Daud juga mengalami banyak penderitaan. Di mana dia dikecewakan, dibenci, ditolak. Juga Daud mengalami ketidakadilan. Saudara nanti baca di dalam Mazmur 31 ini. Daud juga dikecewakan. Daud juga mengalami ketidakadilan. Bahkan juga Daud mengalami musuh-musuh yang berusaha untuk menjatuhkan. Supaya dia tidak menjadi seorang pemimpin. Seorang raja yang tangguh, yang kuat. Banyak musuh-musuh yang dia akan menjatuhkan. Juga dia musuh-musuh berusaha untuk apa? Memasang jerat, tadi dikatakan di situ. Untuk apa? Supaya Daud dikalahkan. Memasang jerat. Dikatakan mereka musuh-musuh bersekongkol, bermufakat. Untuk apa? Mencelakakan, bahkan membunuh Daud. Daud mengalami hal itu. Daud juga mengalami ketika musuh-musuh itu dia berusaha untuk menjadi apa? Bahan tertawaan. Ya, dikatakan musuh, bahkan tetangganya. Daud juga mengalami hal-hal yang seperti itu, saudara. Dan kalau sekarang kerennya, dibully, ya, perundungan, itu bahasa sekarang. Daud ngalami, saudara. Ya, dibully, diperundungan, yaitu apa, saudara? Suatu perlakuan yang tidak nyaman. Dia diganggu. Dia diusik terus-menerus. Dan bahkan dia disusahkan itu. Dan perhatikan. Ayat itu juga katakan bahwa Daud juga mengalami dilupakan. Seperti barang yang dibuang, tidak ada artinya. Tokoh yang begitu besar terkenal. Daud mengalami seperti itu. Seakan-akan tidak ada artinya. Dia dibuang. Padahal kita memperhatikan dia berjasa. Ya kan? Dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi diartikan dilupakan. Seperti barang yang tidak ada harganya, dia dibuang. Dan bahkan kita melihat, saudara, Daud juga mengalami pemberontakan. Dan perhatikan, yang melakukan siapa? Anaknya, yaitu Absalom. Tadi saya katakan bahwa Daud sebagai seorang yang luar biasa, yang keren, Daud tidak lepas juga dari masalah.
Ya. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Semua orang akan mengalami masalah. Dikecewakan, dibenci, ditolak, tidak ada keadilan, bahkan kita dijatuhkan. Mereka bersekongkol untuk membunuh kita, mencelakakan kita, dibully, terjadi pemberontakan. Itu sesuatu yang dialami oleh manusia. Dan tidak ada seorang pun dalam dunia yang lepas dari masalah yang dia hadapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti itu, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Daud? Apakah Daud pasrah? Ya sudahlah, kamu mau bully aku gak ada keadilan, dilupakan, dibuang, ya, dan bahkan tadi pemberontakan dilakukan oleh anaknya Absalom sendiri. Apakah Daud pasrah dengan kondisi yang terjadi, dengan kondisi yang menimpa dirinya? Perhatikan, Daud tidak putus asa. Daud tidak menyerah. Justru apa yang dilakukan oleh Daud, coba kita kembali di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah, ke dalam tangan Tuhan, aku serahkan nyawaku, aku serahkan diriku. Perhatikan di sini. Daud tidak putus asa. Daud tidak menyerah. Daud tidak pasrah. Tapi justru dia tahu kepada siapa dia berlari. Kepada siapa dia andalkan. Kepada siapa dia berlindung. Jelas katakan dia datang kepada Allah. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang setia. Itulah yang dilakukan Daud. Daud berserah kepada Tuhan. Coba kita akan perhatikan. Daud berserah kepada Tuhan. Bukan Daud pasrah, bukan Daud menyerah. Bukankah seringkali kalau kita menghadapi hal yang seperti itu, kita pasrah. Wes lah, sesukanya lah, mau apa. Nah memang begini. Menyerah. Perhatikan, Daud tidak lakukan itu. Daud berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berserah dengan pasrah itu berbeda. Walaupun kita tahu bahwa kata dasarnya adalah serah. Perhatikan, berserah dengan menyerah atau pasrah jauh bedanya. Coba mari kita akan pelajari bersama-sama. Berserah itu kata kerja aktif. Perhatikan, berserah itu kata kerja aktif. Kalau pasrah sebaliknya, kata kerja pasif. Menyerah itu pasif, saudara. Loh, apa pengertiannya? Berserah jelas dikatakan aktif. Yaitu apa? Menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Karena apa dia serahkan itu kepada Allah? Karena percaya. Karena ada iman bahwa Allah itu akan memelihara.
Allah itu akan memberikan yang terbaik kepadanya. Itulah kata berserah. Jadi kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Apa? Problemmu, penderitaanmu, tekananmu, penyakitmu. Ketika engkau tidak dihargai, ketika engkau diberontak, tidak disenangi, serahkan. Itulah disebut dengan aktif. Menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya. Karena kita punya iman bahwa Allah itu akan memelihara. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam problem, tekanan, penyakit, kondisi yang tidak menentu ini. Bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara. Dan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi bedanya apa dengan yang namanya pasrah? Tadi katakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu tidak melakukan apa-apa. Yang artinya apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah. Benar, serah sudah. Karena apa? Karena ia sudah tidak berdaya, gak mampu lagi. Ya, gak tahu Tuhan, terserah. Pokoknya aku punya masalah, pokoknya saya berada dalam kondisi ini. Beda tadi, menyerahkan segala kepada Allah dengan percaya, dengan iman bahwa Allah sanggup. Allah akan memelihara, Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau pasrah, beda. Sudah putus asa. Tidak berdaya lagi. Ya, menyerah kalah. Kalau menyerah kalah, saudara, apa yang saudara lakukan? Angkat bendera putih kan? Sudah, enggak bisa saya. Kalau dalam pertandingan sudah menyerah kalah, ya sudah selesai. Pasrah. Bahasanya pasrah, bongkoan, enggak tahu sudah urusannya apa. Tidak mampu untuk melawan lagi. Dan kata pasrah itu ternyata yang utama adalah putus asa. Makanya tadi dikatakan beda. Daud dia tidak putus asa loh. Ketika dia diberontak oleh anaknya, ketika kita melihat Saul, dia mengejar-ngejar untuk dibunuh. Di mana berada dikejar oleh Saul. Supaya apa? Daud mati. Dia enggak pernah putus asa, saudara. Ya. Ayo kita perhatikan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Berserah atau pasrah? Nyerah, angkat tangan. Putus asa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Secara rohani itu. Tadi katakan berserah itu adalah tindakan iman. Kita lihat ayat yang ke-6 di dalam Mazmur 31. Daud, dia berkata, dia datang kepada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan diriku. Kenapa? Katakan, ayat itu tidak berhenti, itu sudah pasrah, sudahlah. Tergantung Tuhan mau apain saya. No. Ayat itu mengatakan, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Dia punya tindakan iman. Yaitu apa? Mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan di dalam hidupnya. Itu kata berserah. Coba kita perhatikan di situ. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Kuserahkan diriku.
Dia izinkan Tuhan itu untuk ikut campur tangan di dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat luar biasa ketika kita berserah sepenuhnya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita melihat pasrah, menyerah secara rohani itu adalah satu ungkapan yang mencerminkan keputusasaan, tidak berdaya. Itu bukan iman. Beda jauh. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi hari-hari ini, mana yang kita pilih? Berserah atau pasrah? Hari-hari ini banyak orang yang pasrah. Banyak orang yang menyerah. Jalan buntu. Sudah tidak bisa kita keluar, tidak mampu. Dan akibatnya apa? Putus asa. Kondisi yang seperti ini, saudara, ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Dia pasrah. Tidak mampu lagi. Penyakit datang. Tidak mampu lagi untuk mengatasi. Saya yakin hari ini ketika mau dengar firman Tuhan dan kita terima. Dan kita bertindak. Mengizinkan Tuhan kita. Untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Saya yakin ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian juga dialami oleh Daud. Sebab itu saudara, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan pasrah saja. Ada sesuatu yang membuat kita kuat dan teguh. Ada sesuatu yang membuat kita berkemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Daud tahu dengan persis apa yang harus dia lakukan. Daud tahu persis apa yang harus dipilih sebagai satu keputusannya, sebagai satu komitmennya. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi keputusannya, jelas dikatakan ayat 6, berserah kepada Tuhan. Itu keputusan yang luar biasa. Kita tahu kan kembali, Daud orangnya yang luar biasa. Tapi ketika dia menghadapi itu, dia tidak pergunakan kekuatan kemampuannya. Tapi dia berlari kepada Yesus Tuhannya. Allahnya yang setia. Allahnya yang membebaskan. Sehingga dia percaya. Dia berserah dirinya, nyawanya. Tadi kata. Kita lihat. Sudah dikepung. Sudah berada dalam satu kondisi yang dia tidak bisa bergerak. Apakah Daud mati? Apakah Daud kehilangan nyawanya? No. Dia bisa lolos dari kematian. Benar gak? Dia lolos dari nyawanya. Saya yakin hari ini saudara juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Sebab itu mari kita mau berserah kepada. Tadi dikatakan bahwa berserah itu adalah tindakan iman. Tindakan iman itu di mana kita mempercayakan hidup kita dan mempersilahkan Tuhan itu berkarya di dalam hidup. Itu tindakan iman. Mempercayakan hidup. Daud tadi katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu
kuserahkan diriku. Ini satu hal yang luar biasa. Ini disebut dengan penyerahan sepenuhnya. Berserah dengan sungguh-sungguh. Dan dia mempersilahkan Tuhan untuk berkarya di dalam hidupnya. Itulah disebut dengan tindakan iman. Dan perhatikan, tindakan iman itu bukan setengah-setengah. Ya, aku percaya sama Tuhan sanggup untuk melakukan. Tapi ketika menghadapi tantangan lagi, apa ya benar, apa ya sanggup ya. Tuhan itu melepaskan. Tuhan itu membebaskan. Apa ya benar Tuhan itu setia ya. Buktinya aku sendirian menanggung masalah, problem, penyakit, tekanan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukankah itu seringkali muncul di dalam benak kita? Muncul di dalam hati kita. Daud tidak. Dia mempersilahkan Tuhan itu untuk berkarya, bertindak di dalam kehidupan. Dia sungguh-sungguh imannya. Bukan iman musiman. Ya, ternyata iman juga ada musiman. Bukan buah. Ya, bukan musim buah mangga, musim buah duren. Ya kan? Bukan musiman. Ketika terjadi masalah, kita mulai goyang iman. Tapi ketika ada jawaban dari Tuhan, perlindungan Tuhan, wah luar biasa kuat kita iman kita. Sekali lagi, iman daripada Daud bukan setengah-setengah. Bukan iman yang musiman. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana iman saudara? Apakah iman saudara adalah iman yang utuh? Iman yang seluruhnya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau kita dengan istilah kepala dilepas, ekornya dipegang. Ya mubat-mubit terus. Perhatikan, Daud tidak. Dia berserah kepada Tuhan. Dan untuk berserah kepada Tuhan itu tidak mudah. Untuk berserah kepada Tuhan itu tidak mudah loh. Kenapa? Sebab manusia itu cenderung untuk mengandalkan kekuatannya. Manusia cenderung untuk mengandalkan kemampuannya. Manusia cenderung untuk mengandalkan kepandaiannya sendiri dibanding dengan tunduk kepada kehendak Tuhan. Perhatikan. Makanya tidak mudah untuk berserah kepada Tuhan. Tadi katakan berserah tindakan iman. Berserah itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena iman, karena percaya. Allah akan memelihara, Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Selagi kita masih menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita, perhatikan, engkau akan putus asa. Engkau akan kecewa. Karena engkau tidak akan menemukan kedamaian. Saudara tidak akan menemukan kasih Allah yang setia dalam hidupmu. Kalau saudara masih menggunakan dengan kemampuan kekuatannya,
engkau pasti akan mengalami kegagalan. Mari kita akan belajar seperti apa yang dilakukan. Apa sikap, apa tindakan, apa keputusan, komitmen Daud. Kita perhatikan kembali pada ayat yang ke-6. Mengapa Daud itu memilih untuk berserah kepada Kuserahkan ya kembali nyawaku ke dalam tanganmu. Coba perhatikan ayat itu. Mengapa Daud memilih untuk berserah? Engkau membebaskan. Artinya apa? Daud memilih untuk berserah. Karena Daud tahu bahwa Tuhan itu akan membebaskan. Bukan hanya yang membebaskan, ayat mengatakan Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia. Oh, luar biasa. Itulah dikatakan berserah sebagai tindakan iman. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan. Tuhan itu adalah yang setia. Seringkali kita enggak setia. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang setia. Nanti kita akan lihat buktinya. Coba kita pelajari lebih lanjut lagi. Tuhan itu membebaskan. Coba kita lihat di dalam pasal 31 di dalam Mazmur ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Apa dikatakan di situ? Padamu Tuhan aku berlindung. Perhatikan. Tuhan yang membebaskan. Tadi dikatakan dia bertindak menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu tempat perlindungannya. Dikatakan janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ayat yang ketiga. Sedangkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Inilah yang dilakukan. Ini tindakan iman. Dia berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membebaskan. Dia tempat perlindungan. Yang menyelamatkan. Yang membebaskan. Dan hari ini saya yakin. Kalau saudara dan saya. Dalam kondisi yang seperti itu. Kita bertindak seperti yang dilakukan oleh Daud. Tuhan yang membebaskan. Dia sebagai tempat perlindungan. Yang menyelamatkan saudara. Yang membebaskan saudara. Datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Tuhan juga akan memelihara engkau. Ayat yang kelima coba kita perhatikan. Sebagai tempat perlindungan. Dia melepaskan dari jerat yang dipasang musuhnya. Perhatikan. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Dia percaya dengan iman. Sebab itu dia serahkan bahwa Tuhan itu yang akan melindungi. Tuhan yang akan mengeluarkan. Tuhan yang akan membebaskan. Tuhan yang akan melepaskan dari jerat yang dipasang oleh musuh. Saya yakin hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berserah sepenuhnya. Engkau akan dilindungi. Engkau akan dibebaskan. Engkau akan dilepaskan. Engkau akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan hanya itu. Coba kita perhatikan ayat yang ke-8. Kenapa dia menyerahkan berserah kepada Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Dirinya, nyawanya. Karena Tuhan itu melihat penderitaan. Dan Tuhan bukan hanya melihat. Tapi Tuhan juga memperhatikan kesusahan.
Perhatikan hari ini. Ada mata Tuhan yang melihat engkau. Ada mata Tuhan yang melihat dan memperhatikan kesusahanmu, penderitaanmu. Sebab itu janganlah putus asa. Jangan menyerah dalam kondisi apapun. Hari ini mari kita akan bertindak. Hari ini Anda berkomitmen. Ambil satu sikap, ada langkah. Yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dengan iman, percaya. Tadi katakan, Tuhan melihat penderitaanmu. Tuhan perhatikan kesusahanmu. Amin. Luar biasa. Daud ya tidak mengandalkan kekuatan kemampuan, kepandaiannya, keahliannya. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Bukan hanya itu saudara. Ayat yang ke-9 saudara temukan. Bahwa Tuhan tidak menyerahkan ke tangan musuh. Coba kita perhatikan. Tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Makanya dia berserah. Musuh itu akan membunuh, betul gak? Musuh akan merusak. Musuh akan menghancurkan. Tapi Daud dia berserah kepada Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan dia ke tangan musuh. Amin. Hari ini pun juga Tuhan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan musuh-musuh yang akan menjerat, yang akan menghancurkan, yang akan merusak, yang akan membunuh engkau. Luar biasa. Tuhan tidak menyerahkan. Tetapi apa dikatakan? Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Tuhan tidak menyerahkan ke dalam tangan musuh. Tapi Tuhan akan menegakkan kakimu. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang kuat. Bisa berjalan dengan bebas. Amin. Sebab itu mari kita berserah sepenuhnya. Mari, dalam kondisi yang seperti ini, engkau jangan lari dari masalah. Tapi ayo hadapi dan kita berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Kenapa tuh Daud dia berserah kepada Tuhan? Ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan memelihara. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Luar biasa. Tuhan memelihara. Itu katakan, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuh dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan akan memelihara. Katakan masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Ayo berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, kenapa tadi katakan bahwa dia pilih untuk berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu membebaskan. Di dalam ayat yang ke-6 tadi, dengan jelas. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang setia. Coba kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-9 di dalam Mazmur 31. Perhatikan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Luar biasa. Daud bisa bersuka cita, bersorak-sorai karena kasih setia Allah. Sebab engkau telah memilih, menilik, perhatikan. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Makanya dia katakan dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia percaya bahwa Tuhan yang setia itu. Dan wujud setianya dikatakan melihat
penderitaan. Memperhatikan kesusahanmu. Perhatikan di situ ayat 9. Dengan tegas juga dikatakan, Mazmur 31 ayat yang ke-9. Bukan hanya Tuhan menilik kesengsara kita, juga bukan Tuhan memperhatikan kesusahan kita, tapi dia katakan dia tidak menyerahkan kita ke tangan musuh. Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita sehingga kita bisa tegak berdiri, menjadi kuat, tidak goyang. Hari ini mari kita akan mengambil satu komitmen, satu keputusan, satu sikap untuk kita mau berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, di dalam ayat 24, Tuhan adalah Allah yang setia. Ayat yang ke-24 katakan, karena Tuhan melindungi orang-orang yang setia. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, perhatikan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak akan diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Perhatikan, akan diganjar dengan tidak tanggung-tanggung. Saya yakin kita nggak mau dapat ganjaran yang begitu luar biasa, yang tidak menyenangkan. Tapi mari kita mau untuk menikmati penjagaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Karena Tuhan itu selalu setia menjaga. Amin. Saya yakin dalam kondisi apapun hari-hari ini yang kita hadapi, yang kita alami, ayo kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Bagaimana untuk kita berserah kepada Tuhan? Kita lihat di sini. Kita harus mau dibentuk melalui satu proses. Ya. Melalui proses apa ini loh, tekanan, penderitaan, masalah, engkau dibully, engkau tidak diperhatikan, engkau dibuang, engkau disingkirkan, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Itulah proses pembentukan kita. Kalau kita mau dalam proses, dalam pembentukan kita, ayo, jangan kita memberontak. Aku tidak mau Tuhan. Aku mengasihi Engkau, aku setia. Aku beribadah. Aku sudah berkorban, tapi kenapa aku harus menghadapi tekanan, penderitaan, dibully. Bahkan katakan aku dibuang dan tidak diperhatikan. Aku banyak masalah terjadi. Ingat, itu proses yang Tuhan kan. Jangan engkau memberontak. Hadapi bukan hanya proses, tapi kita percaya sepenuhnya. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud, dia percaya kepada Allah yang sanggup membebaskan, Allah yang setia itu. Sehingga dia berserah sepenuhnya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar percaya sepenuhnya. Kalau kita melihat, kita harus percaya seperti kepada penjunan. Tanah liat itu berserah dan percaya penuh kepada si penjunan. Dia tahu penjunan itu, tahu dia yang terbaik. Dia tahu apa yang menjadi rancangannya. Perhatikan, rancangan penjunan itu tidak pernah gagal. Rancangan penjunan itu tidak pernah salah. Kalau kita menjadi tanah liat, mari kita mau belajar untuk menyerah dalam proses-proses Allah. Kita harus percaya kepada penjunan. Hari ini mari kita lihat. Kita sebagai tanah liat, kita harus percaya dan menyerahkan melalui proses-proses si penjunan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah membuat rancangan-rancangan kita yang celaka. Tapi Tuhan berikan kepada kita
rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari ini kalau saudara dan saya hari-hari ini menghadapi banyak tekanan yang terjadi dalam hidupmu, mari kita mau belajar seperti Daud. Dia berserah kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan dan akalmu. Jangan pakai dengan kemampuanmu. Kau akan mengalami kegagalan, kecewa. Murid-murid Yesus pernah menggunakan kekuatannya ketika angin ribut badai menopang. Dia sebagai seorang yang ahli, orang yang cakap. Sebagai seorang nelayan. Tapi ketika badai, gelombang pasang yang begitu menimpa dalamnya, mereka ketakutan. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi. Tapi ketika dia serah kepada Tuhan, dia lihat kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, Tuhan tenangkan. Tuhan akan. Hari ini, ayo kita berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dialami oleh Daud. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku berserah. Aku berserah kepadamu Tuhan. Karena aku percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku sanggup memelihara. Aku sanggup melakukan perkara yang baik. Dan Engkau memberikan yang terbaik di dalam hidupku. Karena aku percaya bahwa Engkau setia dalam hidupku. Sekalipun hari-hari ini aku tidak setia, tapi kesetiaan-Mu kekal dalam hidupku. Aku melihat kesengsaraanmu. Aku sedang memperhatikan kesusahan. Aku melihat penderitaan. Hari ini aku mau bersikap seperti Daud. Aku berserah. Aku berserah kepadamu. Apapun yang aku hadapi, apa yang terjadi dalam hidupku, penderitaan, penyakit, dan bahkan musuh-musuh datang untuk menjerat. Tetapi kami percaya, aku mau menyerahkan nyawaku. Aku mau menyerahkan diriku kepadamu Tuhan. Karena aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Glory, haleluya. Aku berserah. Katakan, aku berserah. Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu tindakan iman yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana Daud tidak mengalami penderitaan. Daud mengalami satu kekuatan. Daud mengalami satu proses. Daud mengalami satu kehidupan.
Sekalipun dia dikejar-kejar oleh demon, tapi dia tahu Tuhan yang setia, Allah yang setia. Dia melindungi, dia menjaga, dia membebaskan, dia melepaskan, dan bahkan dia memelihara hidupnya. Hari ini satu kesempatan yang indah. Maukah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Engkau akan mengalami satu perubahan yang besar, sukacita yang besar dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Percaya Dia sanggup untuk melakukan. Dia akan mengerjakan sesuatu yang Tuhanmu tidak pernah gagal. Rancangannya tidak pernah gagal. Rancangannya tidak pernah salah. Hari ini terima Yesus. Hari ini terima Yesus. Saya akan berdoa kepada saudara yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyerahkan hidupmu kepada Yesus Juru Selamat. Mari kita akan berdoa. Ikuti aku. Tuhan, hari ini aku dengar firman-Mu. Aku dengar pengajaran-Mu. Hari ini aku percaya. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini aku mau serahkan hidupku. Segala permasalahan yang terjadi dalam hidupku, aku serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Engkau akan membebaskan. Kami percaya karena Engkau mengasihi kepada dan Engkau setia dalam hidupku. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hidupku. Dan Engkau yang berotoritas di dalam hidupku. Kami percaya damai sejahtera, sukacita itu sudah aku terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Hari ini kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruh aparat, baik TNI, Polri, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan dan berdoa untuk tim medis, para medis, dan mereka yang ada di garis depan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan Tuhan mereka-mereka yang terpapar. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan serta anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi. Engkau akan turunkan anugerah berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan
Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau membebaskan kami. Engkau setia, kasih-Mu setia dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melepaskan kami. Sehingga kami boleh bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan. Hari ini kami percaya, damai sejahtera, sukacita berkat Allah turun di dalam kehidupan kami. Yang sakit kami boleh terima kesembuhan. Yang bermasalah Tuhan sudah berikan jalan keluar dalam hidup kami. Engkau sudah pulihkan, mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita boleh bersyukur anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi